Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuliana, NIM 31501700039. Di sini saya akan praktek mengajar dalam mata kuliah Micro Teaching dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, materi yang saya ambil yaitu bagaimana umat Islam berpakaian secara syariat Islam. Langsung saja saya menampilkan diri sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar dapat sebanyak Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kok gitu? Kalau ditanya apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, coba ibu ulangi sekali lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kalau ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Iya, betul. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai umat muslim berpakaian secara baik dan benar menurut syariat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, laki-laki maupun perempuan itu pun ada aturannya juga kan. Dibuka LKS-nya ya. LKS-nya dibuka halaman 53. Nah, di situ kan dilihat kan bagaimana umat muslim menutup aurat. Ibu punya contoh gambar, bisa kalian lihat. Kalau seperti ini, gambar yang seperti ini, menurut kalian baik atau tidak? Seperti lontong ya, kalau misalnya masak lontong, berasnya kebanyakan jadinya jadi meletet. Bentuknya jadi seperti ini, kan kurang enak dipandang gitu kan. Ini tidak baik, ini salah, contoh yang salah dalam berpakaian secara Islam. Itu tidak baik. Ini seperti apa aja sih ini ya? Apa yang dipakai? Kayak gini, lihat kerudungnya cuma melilitkan di bagian leher aja, dan bajunya itu tipis dan melekuk tubuh. Maksudnya ini tuh ngepas di bagian tubuh, jadinya agak ngapret. Ini tidak baik, bisa mengundang syahwat laki-laki. Dan bagian bawahnya pun juga terlihat ketat gitu ya. Ini sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam dalam memakai pakaian yang seperti ini. Nah, kemudian gambar yang ini. Nah, di sini perintah menutup aurat itu ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. Di sini dikatakan, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menjadikan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Di sini Allah sudah menyuruh kita ya dalam menutup aurat, bagaimana cara kita berbusana. Nah, subhanallah sekali kan, berpakaian aja sudah diperhatikan sama Allah. Jadi kita harus menjalankan perintah itu. Dan kemudian ada yang tahu batasan aurat laki-laki? Ada yang tahu? Ya, apa saja? Iya, betul. Batasan
batasan aurat laki-laki itu dari sini sampai sini. Kalau di pusar sampai lutut itu adalah aurat. Nih, ada etika bagaimana perempuan dan laki-laki harus berpakaian secara syariat Islam. Nah, dalam laki-laki di sini rambutnya harus rapi. Nah, terus rambutnya harus rapi, tidak ada yang dipotong gundul tengahnya, di sini gondrong, terus macam-macam lah. Pokoknya harus rapi. Terus kemudian tidak diwarnai. Nah, ini ya, jangan diwarnai rambutnya biar kelihatan enak dipandang gitu. Kalau diwarnai kesannya kayak jelek aja. Kemudian tidak potongan nyeleneh. Seperti tadi yang ibu katakan, tidak ada potongan yang setengahnya gundul atau sampingnya gundul, sebelahnya gondrong, itu tidak baik. Nah, kemudian bagian baju. Nah, baju itu baiknya lelaki memakai pakaian yang rapi, yang sopan, dan yang lebih penting menutup aurat. Batasan aurat laki-laki tadi apa? Bagian perut sampai lutut itu adalah aurat laki-laki. Jadi kalau pakai baju harus menutup sampai sini. Pokoknya dari pusar ini sampai ke lutut itu adalah aurat laki-laki. Jadi tidak boleh. Jadi kalau yang pakai celana pendek jadi kalau pakai celana pendek itu harus pakai celana panjang ya, jangan pakai celana pendek yang di atas lutut, itu tidak baik. Kemudian bagian celana itu tidak sobek-sobek. Misalkan ada tren di zaman sekarang, ada yang bagian pahanya sobek-sobek kayak gitu, apa ya, enak dipandang? Enggak kan? Nah, kemudian yang rapi, alas kakinya itu memakai sepatu dan memakai kaos kaki. Kemudian bagaimana cara etika berpakaian perempuan? Nah, perempuan itu dia menggunakan jilbab seperti ibu ini, menggunakan jilbab yang menjulur menutupi dada seperti ini, tidak yang dicontohkan seperti yang gambar pertama tadi ya. Kalau gambar pertama tadi itu hanya melilitkan kerudungnya itu hanya di leher, dia tidak menutup di bagian dada. Jadi wanita harus menggunakan jilbab yang menutup dada seperti ini. Kemudian bahannya itu tebal dan tidak ketat seperti gambar yang pertama tadi, tidak membentuk lekuk tubuh dan menggunakan rok agar tidak terlihat lekuk tubuh. Kemudian menggunakan, nah ini penting, menggunakan kaos kaki. Tadi kan, oh iya, lupa. Siapa yang tahu batasan aurat perempuan? Batasan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke, jadi kalau misal kaki itu aurat tidak ya? Iya, kaki itu adalah aurat. Jadi kita kemana-mana sebagai seorang perempuan harus menggunakan kaos kaki. Betul sekali. Kemudian gambarnya apa lagi? Nah, ini batasan aurat laki-laki. Seperti tadi, menutup aurat antara pusar sampai di lutut. Nah, lebih baiknya menggunakan pakaian yang panjang semuanya. Oke, jadi bagian badan itu tertutup rapi semua dan kayak gini kan terlihat enak jika dilihat.
Kemudian perempuan, kerudungnya menjuntai ke bawah di bawah dada, jadi dadanya ketutupan, makanya gamis, pakai kaos kaki dan sepatu, itu bagus. Jadi laki-laki jangan itu ya, laki-laki kalau pakai baju itu harus panjang, harus di bawah pusar seperti ini misal contohnya. Nah, nanti takutnya kalau sholat waktu ruku dan waktu sujud, nanti bagian bajunya ini keangkat ke atas, jadi auratnya kelihatan dan sholatnya itu bisa jadi tidak sah. Hati-hati. Ini ya seperti tadi, kerudungnya di bawah dada menggunakan pakaian yang menurut syariat Islam. Nah, di sini ada itu ada penjelasannya di LKS, ada dibuka halaman 53 tadi ya, pada surah An-Nur ayat 31. Nah, surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa' wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, ya artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman. Ini untuk perempuan ya berarti ya, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Maksudnya perhiasan di sini adalah auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Apa yang biasa terlihat? Antara muka dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan yang sesama Islam mereka, atau hamba sahaya. Nah, di situ dijelaskan tadi ya, ada contohnya. Allah sudah mengingatkan kalau pakai kerudung harus menjulur, menutupi dada. Tidak boleh berpakaian yang ketat, harus longgar. Dan tidak boleh berpakaian yang tipis, harus tebal. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dalam menjulurkan seluruh tubuh itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an tu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin,
hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di sini maksudnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, semua wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Jadi untuk menutupi auratnya di seluruh tubuh. Akhirnya hanya dinampakkan yang biasa nampak saja, yaitu muka dan telapak tangan. Oke. Sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini ada satu lagi gambar. Ada 3 syarat wanita tidak menutup aurat. Yang pertama bukan Islam, dan yang kedua gila, dan yang ketiga belum akhir balik. Jadi yang tidak menggunakan kerudung berarti mereka di antara ketiga syarat itu. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, terima kasih karena waktunya sudah habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.